bentuk ya. Ya. Ya, sebelum masuk ke materi, nanti Bu Windy akan menjelaskan materi mengenai kenali potensi. Di sini nanti saya akan ajak SDK dulu. Bento semangat. Semangat toh? Semangat. Nanti Bu Windy akan membacakan beberapa pernyataan. Ini adalah semisal nanti saya mengatakan saya percaya diri. Semisal kalian memang percaya diri, berarti kalian maju ke depan. Semisal kalian saya suka menabung, saya nggak suka menabung, berarti diam. Paham? Jadi nanti apa yang saya sampaikan yang menurut kalian itu ada di diri kalian, jadi nanti kalian harus maju ke depan satu langkah. Paham? Yuk, dari sisi sini barisan ke sini, barisan ini. Dari sisi sini barisan ke sini. Yuk, cepat. Berdiri semuanya. Nah, kita ya. Sini. Nah, ke depan loh. Nah, cek ya. Sama mau dulu. Agak ke belakang nggak apa-apa, ke belakang. Mundur. Ya, ke belakang. Nanti akan saya bacakan satu-satu. Nanti kalian bisa bergerak ke depan jika itu apa yang kalian rasakan. Yang pertama, paham semua ya, dengannya ya? Saya memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis yang dapat membantu saya dalam memecahkan masalah secara efektif. Adakah yang bergerak? Kedua, nggak usah tengok-tengok ya, kalian sendiri. Saya memiliki daya ingat yang kuat sehingga mudah menyerap informasi. Untuk kontennya apa-apa? Tiga, saya mampu bekerja sama dengan orang lain dan menciptakan suasana yang positif. Saya bisa menyampaikan ide yang jelas dan meyakinkan. Saya bisa menyampaikan ide yang jelas dan bisa meyakinkan orang lain. Ada yang gerakkah? Saya percaya diri dalam menghadapi tantangan baru. Oke, makin maju. Saya mampu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandangan. Nah, ambil keputusan kalian berdasarkan apa? Sudut pandang. Ada yang gerak maju? Sudah, kalian di tempat dulu. Di sini tadi SDG-nya, adakah yang menetap di tempat semula? 11 orang gerak-gerak? Tidak. Berarti semuanya adalah yang gerak ya? Ya. Coba apa yang kamu pahami dari game ini? Coba meningkatkan kepercayaan diri yang hubungannya dengan potensi. Tanggung jawab. Apalagi? Coba, yang awalnya saya tanya semisal, apakah potensi yang kalian miliki diem aja? Semisal saya tanya, saya dikte di situ beberapa pernyataan, kalian menjawab, kalian bisa melakukan. Berarti kalian mengenali potensi kalian enggak? Ya. Nah, yang awalnya kalian nggak tahu menjadi tahu. Berapa potensi yang kalian miliki tadi? Banyak kan? Kenapa kemarin itu nggak kalian keluarkan, kalian perintahkan? Karena apa? Karena apa? Saya punya potensi Bapak Ibu, tapi saya tuh potensi saya apa? Nggak tahu. Nggak percaya diri. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan topik yaitu kenali potensi. Nanti akan bisa kalian ikuti bersama-sama. Jadi dari sini tadi gamenya kalian bisa mengetahui ternyata saya mempunyai banyak potensi. Gitu ya? Paham? Kembali ke tempat duduk masing-masing.
belajar kalian, coba nanti Mbak Celia tolong dikirimkan di grup ya. Tes gaya belajar, nanti kalian kerjakan di situ. Nanti hasilnya seperti apa? Kita buktikan. Coba HP-nya dikeluarkan dulu. HP-nya dikeluarkan. Linknya sudah ada di grup. Tes gaya belajar. Tes gaya belajar. Tes gaya belajar. Kalian kerjakan dulu sesuai dengan apa yang ada dalam diri kalian. Ya. Oh iya. Kalian kerjakan. Di situ ada beberapa pernyataan yang nanti akan kalian jawab sesuai dengan potensi kalian masing-masing. Beberapa soal nanti nanti langsung hasilnya di screenshot, jangan sampai hilang. Kalau hasilnya apa nanti kalian tahu dan berapa persen, di situ ada persenannya kan? Ya, semisal ini Mas Gale itu PA, lebih condong yang banyak adalah P-nya atau K-nya. Oke, jadi kamu maksudnya kali visual. Berapa persen yang paling banyak itu adalah gaya belajar kalian, tapi cenderung ke gaya belajar itu. Nanti kita akan membuat 3 kelompok ya, berdasarkan dari hasil tes gaya belajar yang kalian ikuti. Udah, hasilnya apa? Lebih banyak malah persentasenya. Tanya nanti kalau sudah selesai semua, kita buat 3 kelompok berdasarkan dari hasil itu. Semisal nanti auditori kumpul dengan auditori, yang kinestetik berkumpul dengan kinestetik, yang visual nanti berkumpul dengan visual. Yang sudah selesai juga. Sudah? Cenderung masuk ke lebih banyak visual. Kita tunggu temannya dulu.
kinestetik gimana ya? Oke. Tiga kelompok ya. Nanti kita diskusi sudah. Oke. Yang kelompok audio mana? Yang hasilnya A. Yang hasilnya A nanti kumpulnya di sini. Kelompok P di sini. Kelompok K nanti di sini. Gimana? Ininya. Pak, kinestetik. Kan di persentasenya berapa? Paling yang bawahnya. Kinestetik. Yang kita kumpul kelompoknya kinestetik di sini, kinestetik. Ayo kinestetik. Yo, langsung bergerak. Kinestetik di sini, duduk. Gak apa yo. Di sini kelompok visual. Visual. Audio kelompoknya sini, audio. Visual ini. Kinestetik berarti banyak yang enggak. Ini betul kinestetik. Kinestetik sini ya. Siapa yang kinestetik tunjuk jari? Ayo cepat tunjuk jari kinestetik. Visual sini. Visual. Ambil kursi sini nggak apa-apa. Sini kinestetik ya. Sini visual. Audio. Ini visual ya. Ya, tadi kita dari sini ya. Ternyata setelah kita melakukan tes dulu. Ternyata setelah kita melakukan tes gaya belajar, ternyata kelas 9G itu hasilnya banyak yang kinestetik. Di sini ya. Dominasi kinestetik. Di sini adalah visual. Visualnya berapa tunjuk jari? 1, 2, 3. Kamu visual atau audi? Audinya cuma 2. Iya. Ya. Audinya 2. Sisanya adalah visual. Nanti akan kertas kalian tunjuk ada ketuanya ini. Nah, ini ada bagian nanti koordinasi ya. Di sini 2, dua nggak apa-apa. Nah, dengan gaya belajar yang kalian kerjakan, dengan ini didiskusikan. Di situ kalian tulisin nama dulu, nama kelompok E siapa? Dikasih gaya belajar kinestetik, gitu. Gaya belajar visual. Ya. Gaya belajar auditori. Kalian tulis dulu, tulis nama panggilan aja ya. Terus nanti kalian bisa mendiskusikan persamaan dan keragaman tadi. Kamu kok esok kelompokmu itu untuk apa? Kok bisa? Ternyata kinestetik itu sendiri. Kalian bisa menjawab itu. Potensi apa saja yang kalian kenali dari asesmen? 3. Bagaimana hasil asesmen membantu kalian dalam menjalani karir atau pekerjaan? Itu kalian kerjakan 3. Nanti kita diskusikan, kita presentasikan ya. Yuk, bisa didiskusikan. Keragaman persamaannya apa? Yuk. Nanti setiap kelompok mempresentasikan ya. Yang cepat. Nama panggilan aja. Oke, satunya nulis, satunya mikir bisa. Oh ini loh keragamannya gini. Kenapa kita kok masuk ke visual? Karena kita sama-sama suka ini. Karena sama-sama suka itu. Nah itu. Potensinya apa baik? Karena saya tuh sukanya kalau bisa dia maksudnya kinestetik. Karena kalau kita melakukan kegiatan, saya tuh selalu merasa tangan.
Jadi langsung ya, kenali potensi. Auditori sudah 1 menit lagi. Oke. Nomor 3. Bagaimana hasil asesmen membantu kalian dalam menjalani karir atau pekerjaan? 1. Memahami cara belajar dan bekerja paling efektif. 2. Membantu memilih bidang karir yang cocok. 3. Meningkatkan kinerja di tempat. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok kinerja ini. Oke. Dari hasil diskusi itu jawabannya beda-beda ya, sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Selanjutnya, nah di sini kalian bisa melihat gaya belajar itu ada 3. Yang pertama adalah gaya belajar visual atau yang disebut dengan visual learner. Ya, poinnya adalah lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Senang membaca dan mencatat. Tertarik pada tampilan visual dengan diagram, mind map, video, ilustrasi, dan slide. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Jadi dia itu diam, tetapi dia membayangkan, oh pekerjaan hukum ini ya. Nah itu yang sangat dominan itu adalah apa yang dia lihat. Gaya belajar visual itu apa yang kita lihat. Cenderung yang digunakan adalah apa? Mata. Nah, strategi pembelajaran yang efektif itu yang digunakan, yang cocok paling cocok digunakan gaya belajar visual adalah gambar, peta konsep, dan video infografik. Mungkin kalian di sini ada yang suka memahami materi itu dengan menggunakan warna-warni atau di stabilo ininya biar kita paham. Terus nanti ada yang membuat video pendek. Adakah yang seperti itu? Yang belajar gaya belajar visual adalah ada enggak? Nah, kita masuk ke yang belajar visual enggak paham? Sudah. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Auditori itu yaitu kita mengadakan paling dominan yaitu apa? Telinga. Apa yang kita dengar. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Semisal kita disuruh membaca buku sama kita disuruh apa itu? Kalian dengan cara lisan lebih mudah mana? Lebih mudah mana yang auditori? Lisan atau membaca? Lisan. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Nah, disuruh kalian pahami sendiri, tinggal bukunya. Nah, dia nggak suka. Dia lebih suka kalau gurunya itu menjelaskan secara langsung. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Contohnya ya, kalau semisal dia itu belajar, dia itu nggak suka dengan apa ya di depan meja, duduk di kursi, dia membaca, nggak suka. Dia lebih suka mungkin dengar mendengarkan video, itu lebih masuk, lebih paham. Strategi pembelajaran yang efektif itu cocok yaitu diskusi, tanya jawab, rekaman suara. Nah, itu di gaya belajar auditori. Jadi kalian bisa membedakan ya auditori sama visual. Bisa membedakan? Bisa ya. Nah yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Semisal dia akan menjelaskan, dia akan menggunakan sesuatu, dia nggak bisa diam, tapi dia bisa dengan memperagakan. Begitu. Terus mudah bosan jika hanya duduk dalam
belajar yang gaya belajar kinestetik seperti itu enggak? Iya. Jadi apa mengenai ya? Jadi semisal kok itu lah. Praktek di pembelajaran yang efektif itu biasanya yaitu menggunakan permainan edukatif, simulasi atau eksperimen atau bermain peran kayak drama itu ya. Di situ. Jadi kita bisa membedakan gaya belajar saya seperti apa, visual, auditori atau kinestetik. Sudah ada pemahaman sekarang? Sudah. Ada ya. Nah, kalau enggak nanti sebentar. Ini setelah ini akan ibu berikan kasus di mana nanti kalian bisa memecahkan dengan kasus ini bisa dengan gaya kalian masing-masing. Satu kelompok nanti satu saja berdiskusi lagi. Ini akan saya bagikan lagi. Itu dikumpulkan ya. Dikumpulkan yang visual. Ini kertasnya panas. Yang auditori. Nah, Bu Widi di sini mempunyai satu kasus. Nanti kalian pecahkan dengan gaya belajar kalian. Contohnya ya, bisa Bu Widi beri contoh dulu. Semisal ini visual. Nanti kasusnya ini bisa semisal ya, kasusnya adalah tidak bisa tidur malam. Nah, terus dipecahkan dengan belajar visual. Caranya piye? Semisal nanti kalian di bagian kinestetik mau membuat drama. Piye caranya? Contohnya ya, ini. Nah, pecahkan kasus ini sesuai dengan gaya belajarmu ya. Di sini ada seorang siswa SMP merasa minder berbicara di depan kelas. Topiknya berarti dia adalah kesulitan percaya diri. Kalau semisal itu dipecahkan dengan apa itu? Kinestetik. Contohnya ya, ini bisa memberi contoh nanti mungkin simulasi dia berjalan di depan kelas mengambil posisi berbicara dengan menggerakkan tangannya. Misal, kan kalau kan kesulitan percaya diri loh. Nah, ini cara nih. Kalau di bagian kinestetik mungkin dia akan berjalan di depan, dia akan menjelaskan dengan peragaan tangan-tangannya untuk mengurangi atau menghapus yaitu kesulitan percaya diri. Itu di bagian kinestetik contohnya ya. Kalau semisal di auditori, contohnya di mana? Contohnya di mana? Auditori kan apa? Telinga. Jadi apa yang misal seperti ini? Kalimat motivasi. Saya mampu, saya bisa, saya kuat, saya apa? Kan kalian harus membuat caranya biar didengar kita mampu. Kalau semasa di gaya visual, contohnya apa? Visual. Melihat mata. Contohnya tadi apa? Menayangkan sebuah video, kalian melihat. Oh ini loh. Nak mau kesulitan percaya diri itu, caranya percaya diri bagaimana? Contohnya paham? Nah, coba kalian pecahkan di sini satu kasus ini sesuai dengan gaya belajar kalian. Kinestetik, visual, dan auditori. Coba kalian tuliskan di situ tanpa dikasih nama aja. Dikasih tulisan gaya belajar visual, gaya belajar auditori. Coba. Gak usah dikasih nama, nanti saya jadikan satu dengan yang tadi. Kita percaya diri di gaya belajar auditori saya pengen nanti biar ini nggak menjadi masalah diapakan gitu ya. Kita pakai kasusnya penjelasannya tadi yaitu ini. Kalau gaya auditori itu masuknya ke mudah melihat informasi yang didengar. Caranya
sini tuh usaha-usahamu apa? Mana semuanya? Nanti kita ganti yang maju adalah kelompok belajar kinestetik dulu. Tadi yang ada yang lain itu apa? Ya, untuk gaya belajar kinestetik yaitu masuk pertama kali. Pak, kita lihat kata-kata ya. Ada apa-apa? 1. Latihan dengan gerakan. Contohnya di mana latihan dengan gerakan? Latihan berbicara sambil berjalan pelan menggunakan tangan untuk gestur. Coba. Gak mau kan coba ya coba. Ini loh. Coba ngomong ini loh. Semisal lagi. Yuk, latihan. Yuk, Vino. Mungkin bisa mempraktekkan. Kamu di sini dulu. Vino saya praktekin. Ngomong sih. Ya, contohnya kalau kita belajar dengan kayak belajar kinestetik kita harus bicara dengan gerakan. Oh. Contohnya seperti ini, Memeragakan ya. kita berjalan-jalan menjelaskan apa yang kita sampaikan. Oke. Paham ya? Lagi Mbak, lagi 2. 2. Menggunakan alat peraga atau demonstrasi. Menggunakan alat peraga demokrasi. Coba dilihat, coba Mas. Pakai apa Mas? Seperti spidol, memegang spidol ini dengan menjelaskan yang kita sampaikan. Oh, ini sepeda. Sepedanya kan kalau nggak tahu ya. Yang mana Pak? Yang mana? Ini loh sepedanya kayak gini. Jadi paham. Paham? Selanjutnya. 3. Simulasi atau role play. Oke, simulasi. Contohnya bagaimana? Sebelum tampil, dia bisa berlatih seolah-olah benar-benar sedang presentasi di kelas. Misalnya, bersama teman dekat sebagai audiens, semakin sering tubuh dan pikirannya terlibat langsung, semakin berkurang rasa minder. Oke, jadi sebelum dia tampil untuk pertemuan hari ini, terima kasih untuk semuanya anak-anak hebat. Semoga nanti bisa menerapkan gaya belajar itu di kehidupan kita dengan baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan berdoa, menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.